Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu berharap semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik ya. Begitu juga ayah bundanya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, insya Allah hari ini kita akan memasuki bab ke-6 ya, yaitu tentang zakat, infak, dan sedekah ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini ya, mari kita bersama-sama ya kita berdoa, membacakan basmalah ya, berharap semoga apa yang disampaikan hari ini, apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadikan suatu ilmu pengetahuan yang berguna nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, Ibu akan jelaskan tentang pengertian zakat. Kalau di layar ya, di slide bisa dilihat pengertian zakat terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, zakat bisa diartikan tumbuh dan bertambah, juga berkah, bersih, suci, subur. Ya, maksud pengertian zakat tumbuh, yaitu artinya maksudnya membantu orang-orang yang berhak. Dengan zakat, orang fakir dan miskin tumbuh menjadi orang yang tidak fakir dan miskin. Artinya, kekurangan orang fakir dengan adanya pemberian zakat, insya Allah akan tercukupi segala kebutuhannya. Kemudian, pengertian zakat yang dimaksud dengan suci, berkah, dan juga bersih, yaitu dengan mengeluarkan zakat. Ya, tujuannya sudah jelas, yaitu untuk mensucikan harta ya sehingga menjadi berkah. Dengan zakat, harta akan terhindar dari kotoran-kotoran seperti harta orang lain yang tidak sengaja kita ambil dan cara mendapatkannya dengan jalan yang tidak benar. Ya, insya Allah dengan kita mengeluarkan zakat, maka bisa dikatakan dapat membersihkan harta-harta yang kita miliki ya. Jika harta yang kita dapatkan tanpa kita sadari, kita dapatkan dengan cara yang tidak benar ya, insya Allah dengan zakat yang kita keluarkan akan menjadi bersih, suci, dan berkah harta yang kita miliki ya. Kemudian pengertian zakat secara istilah adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak. Itu pengertian zakat secara istilah. Ya baik, Ibu akan lanjut macam-macam zakat. Zakat yang akan kita pelajari di sini ada dua macam, yaitu zakat fitrah, yang keduanya adalah zakat mal. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu bersifat pribadi, artinya hanya untuk menyucikan diri ya. Tujuannya membersihkan jiwa, diri, nah tentunya harta-harta kita sendiri. Yaitu wajib dikeluarkan oleh umat Islam ya pada bulan Ramadan, yaitu batas waktunya sampai sebelum sholat Id. Ya, nanti akan Ibu jelaskan ya waktu-waktu mengeluarkan zakat. Jadi zakat fitrah sekali lagi yaitu zakat yang bertujuan untuk menyucikan diri, membersihkan jiwa, bersifat pribadi ya. Nah, kemudian zakat mal. Zakat mal ini yang sering dikenal dengan zakat harta. Ya, sudah jelas tujuannya. Karena harta yang kita zakatkan, maka tujuannya adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki tentunya. Ya, ini ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah yang pertama
zakat yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok sesuai daerah masing-masing. Nah, itu ketentuannya ya. Jadi kalau misalkan suatu daerah bahan makanan pokoknya berupa nasi, yaitu beras ya, berupa beras, maka wajib mengeluarkan beras ya, dalam hitungan liter boleh atau kilogram juga boleh. Nah, tetapi jika daerah lain makanan pokoknya bukannya nasi, misalkan makanan pokoknya berupa umbi-umbian atau sagu, maka jenis itulah yang harus dizakatkan. Jadi yang dikeluarkan adalah sesuai dengan makanan pokok daerah masing-masing. Jadi tidak harus beras ya, disesuaikan dengan makanan pokok masing-masing. Boleh gandum, boleh ubi-ubian, boleh singkong, ya seperti itu. Nah, kemudian berapa yang harus dikeluarkan? Ya, kalau untuk beras yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kilogram. Kalau dalam hitungan liter berarti 3,5 liter. Itu kalau dalam hitungan beras, seperti itu. Ya, lanjut syarat wajib zakat. Di sini ada beberapa ketentuan yang menjadi syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat ya. Yang pertama adalah Islam, jelas ya. Orang non-Islam artinya orang bukan selain Islam tidak berkewajiban menunaikan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah merdeka. Nah, arti merdeka di sini adalah artinya seseorang yang tidak dalam tekanan orang lain, artinya misalkan seorang budak ya, atau misalkan pekerja yang tidak diberikan gaji atau tidak diupah sama sekali. Nah, itu tidak wajib mengeluarkan zakat, artinya orang tersebut belum merdeka. Kemudian yang kedua, orang yang hidup pada bulan Ramadan. Nah, apa ini maksudnya? Ya, maksudnya adalah jika seseorang yang hidup selama bulan Ramadan, nah itu wajib mengeluarkan zakat. Misalkan bayi ya, misalkan ada bayi yang dilahirkan sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, ya, maka orang tuanya wajib membayarkan zakat untuk anaknya. Karena memang tadi sudah disampaikan bahwa waktu zakat adalah dari pertama bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, ya, dan batas akhirnya itu adalah sebelum sholat Idul Fitri. Jadi orang yang hidup pada bulan Ramadan wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan orang yang meninggal. Jika ada orang yang meninggal setelah terbenam matahari di akhir Ramadan, maka ahli warisnya wajib membayarkan zakat untuk orang tersebut. Kemudian syarat yang keempat adalah cukup nisab. Nah, itu artinya hitungannya ya, hitungan harta yang dimilikinya sudah cukup, maka wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kelima adalah harta miliknya. Nah, ini juga merupakan syarat wajib zakat. Jadi kalau bukan harta miliknya, artinya harta pinjaman atau harta titipan, itu tidak berhak dikeluarkan zakatnya. Misalkan ada yang menitipkan emas ya, yang begitu banyak, hitungannya sudah melebihi harusnya ya, kalau memang emas tersebut milik sendiri sudah melebihi nisab, itu artinya harus mengeluarkan zakat. Tetapi harta tersebut bukan miliknya. Harta tersebut adalah harta pinjaman atau titipan orang lain. Nah, berarti tidak
wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi harus harta miliknya. Kemudian yang terakhir adalah cukup haul. Yang dimaksud dengan cukup haul adalah sudah memasuki waktu yang ditentukan ya. Tadi ya seperti yang Ibu sampaikan, waktu yang ditentukan itu dari awal pertama Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ya baik, sekarang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Nah ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, waktu mubah. Artinya boleh ya, mubah itu adalah dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu wajib. Nah ini artinya harus ditunaikan. Waktunya wajib adalah sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Nah itu malam takbir ya, bisa dikatakan terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Kita biasanya kenal dengan malam takbiran. Nah itu kalau sudah waktu-waktu tertentu itu artinya wajib dikeluarkan. Kemudian waktu afdol adalah sesudah sholat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Kemudian waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sampai tiba waktu sholat maghrib. Nah itu makruh ya. Makruh itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Jadi artinya makruh itu sebenarnya sudah kelewat ya, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sampai tiba waktu sholat maghrib. Artinya sudah berakhir, sudah tidak lagi memasuki waktu wajib mengeluarkan zakat. Artinya sudah lewat. Ya waktu akhirnya tadi adalah sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Kemudian ada lagi waktu haram, ya adalah sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, itu memang waktu haram ini adalah waktu yang benar-benar sudah tidak bisa lagi, ya seperti itu maksudnya. Ya kemudian ada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat atau mustahik ya, yang bisa disebut dengan mustahik. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan orang yang menanggungnya tidak ada. Itu yang dimaksud dengan fakir. Kemudian yang kedua adalah miskin. Miskin di sini bisa dikatakan orang yang tidak memiliki harta namun dapat berusaha meski tidak mencukupi ya. Artinya dia masih punya pekerjaan tetapi gaji atau upah yang diterima dari pekerjaan tersebut tidak mencukupi. Nah itu maksudnya miskin. Jadi orang tersebut berhak menerima zakat. Kemudian amil, yaitu orang yang mengurusi zakat, yang bertugas menerima, menjaga, dan menyalurkan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, ya. Nah itu juga berhak menerima zakat. Ya tujuannya ya agar apa? Ya agar meneguhkan hatinya kepada Islam. Kemudian hamba mukhatab ini adalah hamba sahaya, yaitu orang yang dipekerjakan tanpa upah dan diperjualbelikan ya, hamba sahaya atau budak ya. Kemudian orang yang berhutang atau gharim, yaitu orang yang di sini banyak memiliki hutang ya karena suatu keperluan yang bukan maksiat, dan orang tersebut belum atau tidak mampu melunasinya, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, kemudian Ibnu Sabil ini bisa disebut musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan untuk tujuan yang tidak melanggar ajaran agama,
yang sedang kehabisan bekal. Nah, itu juga berhak menerima zakat. Ya, baik, sekarang itu yang Ibu sampaikan tentang zakat. Sekarang kita lanjut infak. Zakat tadi sudah dijelaskan, berarti sekarang kita lanjut yang infak. Apa sih infak itu? Sama tidak dengan zakat? Ya, beda ya. Infak dengan zakat beda. Nah, infak di sini artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita keluarkan itu tidak ada hukum wajib ya untuk berinfak ya, jadi hanya dikeluarkan karena kita merasa kita patuh dan taat kepada Allah. Kalau zakat tadi wajib ya dikeluarkan bagi yang memang sudah memiliki nisabnya. Ya, di sini dijelaskan ada manfaat infak. Ya, manfaat infak yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 261 yang berarti perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjarannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, itu manfaat infak yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian Allah memerintahkan manusia supaya melakukan infak dan membelanjakan sebagian rezeki yang telah dilimpahkannya kepada fakir, miskin, orang yang sangat memerlukan dan untuk kebaikan dan kemanfaatan orang banyak. Ya. Nah, itu manfaat infak. Kemudian juga dijelaskan manfaat infak dituliskan di situ ya di buku Faket di halaman 85. Yaitu dalam surat Al-Imran ayat 134, nanti bisa dilihat ya Nak ya. Yaitu orang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yaitu manfaat infak. Jadi dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261 itu diumpamakan adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu diibaratkan dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir ya. Artinya banyak sekali manfaatnya ya. Pada setiap bulir 100 biji terus saja ya dilipat gandakan. Seperti itu. Ya, oke, baik. Yang selanjutnya adalah tentang sedekah. Ya, bisa dilihat ya, sedekah itu bisa juga dengan kalau di gambar itu ada berupa uang, kemudian ada juga berupa bahan makanan ya. Ya, baik, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu arti sedekah. Sedekah terbagi menjadi dua ya, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa yaitu sesuatu yang benar atau jujur. Kemudian secara istilahnya mengeluarkan harta atau ikut serta dalam mengembangkan sesuatu di jalan Allah. Jadi hampir sama ya tadi dengan sedekah, hampir sama dengan infak. Jadi harta yang kita keluarkan, nah itu sama juga ya dengan sedekah. Ya, baik, di sini ada macam-macam sedekah. Apa saja sih yang harus kita sedekahkan? Kalau tadi digambar ada uang, ada beras ya, ada bahan makanan ya, bahan pokok. Nah, yang pertama di sini sedekah bisa dilakukan dengan harta. Nah, tadi yang tadi gambar slide tadi, uang atau bahan makanan pokok itu bisa dibilang itu adalah harta ya, harta yang kita punya. Jadi sedekah boleh dengan harta. Kemudian yang kedua, sedekah dengan tenaga dan pikiran. Ya, apa sih maksudnya Bu? Sedekah dengan tenaga dan pikiran. Ya, contohnya kalau dengan pikiran,
Misalkan pikiran untuk kegiatan pendidikan, jadinya misalnya kita menyumbangkan suatu ide ya, suatu ide atau pikiran untuk memajukan pendidikan, kemudian untuk memajukan dakwah, untuk memajukan kegiatan sosial atau kegiatan bermanfaat lainnya untuk orang banyak. Nah, itu artinya maksudnya sedekah dengan pikiran, ikut serta menyumbangkan ide-ide yang dapat membuat orang lain terbantu ya, seperti itu. Kemudian sedekah dengan tenaga, maksudnya di sini adalah jika harta kita tidak punya, tidak cukup untuk kita bersedekah, kemudian juga kita tidak bisa membantu dengan pikiran, ya kita hanya bisa membantu dengan tenaga. Nah, itu juga dinamakan dengan sedekah ya. Contohnya misalkan ketika ada pembangunan di masjid ya, pembangunan masjid di sekitar komplek rumah ya. Nah, kita ikut membantu ya, ikut membantu kegiatan pembangunan masjid tersebut ya, dengan tenaga yang kita miliki, kita bantu untuk menyelesaikan proses pembangunannya. Nah, itu juga dianggap atau bernilai sedekah ya, maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sedekah dengan ilmu ya, misalkan ketika harta tidak punya, tenaga juga tidak bisa kita berikan, pikiran juga tidak bisa kita berikan, maka kita hanya bisa misalkan mengajarkan ya, misalkan mengajarkan Al-Quran. Nah, kasihan misalkan dengan anak-anak yang ada di lingkungan rumah tidak mengaji karena tidak ada guru ngaji, maka kita ajarkan mereka semua baca Al-Quran. Nah, itu artinya sedekah dengan ilmu ya. Jadi ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita punya, ya kita berikan kepada orang lain. Itu artinya sedekah juga ya. Kemudian yang keempat, sedekah dengan senyuman. Nah, ini adalah seringan-ringannya ya, yang bisa kita lakukan itu adalah paling mudah. Nah, dengan senyuman itu pun dinamakan dengan sedekah. Ya, senyuman yang diberikan kalau orang lain sedang mendapatkan masalah, sehingga orang lain tersebut bisa tenang, bisa terhibur dengan senyuman ikhlas ya, yang kita berikan, seperti itu pun bernilai sedekah ya. Sampai sini sudah bisa dipahami ya terkait macam-macam atau apa saja yang boleh disedekahkan. Ya, baik, Ibu lanjut ya, manfaat sedekah. Jelas ya, ada manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Nah, yang pertama di sini manfaatnya mengundang datangnya rezeki. Ingat ya, dengan sedekah itu bukan berarti dapat mengurangi harta kita, kemudian kita menjadi miskin. Tidak, justru malah sebaliknya ya, dengan bersedekah Allah akan lipat gandakan seperti yang tadi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya, akan dilipat gandakan. Itu artinya mengundang datangnya rezeki. Jadi rezeki yang kita sedekahkan, nah itu akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Kemudian yang kedua, menolak bala atau musibah ya, dengan kita rajin bersedekah ya, insya Allah Allah akan menolong kita dari musibah-musibah yang akan terjadi. Kemudian manfaat yang ketiga adalah menyembuhkan penyakit ya. Nah, ini sering ya kita mendengar bahwa ketika ada seseorang yang sakit sudah berobat ke dokter, kemudian sudah pengobatan alternatif ya, tetapi tidak ada perubahan yang lebih baik ya, maka salah satu manfaat dari sedekah adalah dengan bersedekah adalah dapat menyembuhkan penyakit ya. Tentunya yang paling utama adalah penyakit hati yang kita miliki ya. Dengan kita bersedekah, kita ada rasa kasih sayang terhadap orang lain. Nah, ada saling tolong menolong, maka dapat menyembuhkan penyakit hati yang kita miliki ya, penyakit dengki ya, pelit, kikir, seperti itu. Kemudian yang keempat, manfaat yang keempat adalah memanjangkan umur. Dengan bersedekah dapat memanjangkan umur, yaitu manfaat sedekah. Ya,
Baik, penjelasan Ibu tentang zakat, infak, dan sedekah mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, sekarang di penjelasan terakhir adalah tentang zakat, infak, dan sedekah. Ya, ini ada beberapa hikmahnya ya, hikmah zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, menjauhkan diri dari sifat buruk seperti kikir, sombong, dan perilaku buruk lainnya, yaitu manfaat zakat. Jadi ya, membersihkan hati kita, manfaat infak, manfaat sedekah, dan dapat juga menjauhkan kita dari sikap sombong dan perilaku buruk lainnya. Kemudian hikmah yang kedua, harta itu adalah titipan dari Allah yang di dalamnya ada hak orang lain. Nah, itu adalah hikmah dari zakat, infak, dan sedekah adalah kita menyadari bahwa harta yang kita miliki itu adalah hanya titipan Allah. Ya, jadi kita harus mengeluarkan ya zakat, infak, sedekah untuk apa? Untuk kepentingan orang lain, karena di dalam harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain. Kemudian yang ketiga, mendidik seseorang agar bersifat mulia. Nah, dengan belajar mengeluarkan zakat, infak, sedekah berarti mendidik seseorang agar memiliki sifat atau perilaku yang baik atau bersifat mulia. Kemudian yang keempat, hikmah keempat, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah. Hikmah yang kelimanya, untuk mengurangi kejahatan. Nah, maksudnya apa di sini? Untuk mengurangi kejahatan. Ya, dengan kita bersedekah, ya, memberikan harta yang kita miliki sebagian, maka dapat membantu orang lain, ya, sehingga orang lain yang kekurangan, ya, kemudian yang kesusahan merasa terbantu, sehingga berkurangnya perilaku kejahatan. Seperti itu maksudnya. Yang keenam, untuk menciptakan rasa kasih sayang. Nah, karena dengan saling memberi, saling tolong menolong, maka akan menciptakan rasa kasih sayang antar sesama. Yaitu 6 hikmah dari zakat, infak, dan sedekah ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai apa yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami ya, Nak ya. Nah, harapannya adalah apa yang diterima hari ini, materi yang disampaikan hari ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita termasuk orang-orang yang gemar ya, atau orang-orang yang mau mengeluarkan zakat ya, kemudian infak dan sedekah itu menjadi pembiasaan kita sehari-hari ya. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan ya, kekuatan iman, kekuatan jasmani ya, kekuatan fisik serta kekuatan ekonomi ya, untuk bisa membantu orang-orang yang kesusahan di sekitar kita. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri ya dengan tugas hari ini. Ya, nanti untuk Ananda silakan dibuka halaman 91, dikerjakan uji diri 4 nomor 1 dan nomor 1 sampai 3. Ya, untuk tugas hari ini cukup. Ya, mudah-mudahan bisa menambah ilmu, pengetahuan untuk Ananda semua. Semoga menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, dari Ibu terima kasih. Cukup sekian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.